Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan di akhir pekan ini. Di dalam kitab Yosua pasal yang ke-7 masih kisah di seputar Akan, saudara-saudara. Kita belajar jangan sampai apa yang terjadi kepada Akan kemudian menimpa kehidupan kita. Akan dia memiliki pengakuan yang terlambat. Dia terlambat dalam pengakuannya. Coba kalau seandainya dia sedari awal begitu Yosua mengumumkan bahwa ada kesalahan, ada dosa yang dilakukan oleh oknum-oknum orang Israel yang menyebabkan Tuhan murka kepada satu bangsa, dan secepat itu dia mengaku, saya yakin maka apa yang dialami oleh Akan tidak akan terlalu tragis. Tetapi kita melihat di sini, saudara-saudara, betapa tragisnya apa yang kemudian dialami oleh Akan dan seisi keluarganya. Dalam kitab Yosua pasal yang ke-7 ayat 24, kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Serah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu, nama tempat itu sampai sekarang disebutkan Lembah Akor. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu kesalahan yang dilakukan oleh Akan, dia tidak mau mengakui secepatnya, saudara-saudara, maka seluruh kepunyaannya habis lenyap. Bahkan kehidupan keluarganya berakhir begitu tragis, saudara-saudara. Ada satu cerita dari seorang teman saya hamba Tuhan, saudara. Seorang teman saya hamba Tuhan, satu waktu dia kedatangan seorang tamu dari luar kota, nginap di rumahnya. Dan di rumahnya itu ada beberapa saudaranya. Nah, lalu tiba-tiba saudaranya itu, salah seorang saudaranya itu mengaku kehilangan uang. Lalu hamba Tuhan ini dia kumpul semua orang yang ada di dalam rumah itu termasuk tamu. Dia bilang, pokoknya kalau tidak ada yang ngaku sekarang siapa yang ambil, saya sudah berdoa kepada Tuhan bahwa siapapun yang ambil itu, firman Tuhan digenapi. Lebih baik dia dengan tangan satu masuk kerajaan sorga daripada tangan dua dia akan masuk ke dalam api neraka. Dia berkata seperti itu di depan semua orang di dalam rumahnya. Lalu tidak ada yang mengaku pada waktu itu. Sampai kemudian si tamu juga sudah pulang. Beberapa waktu kemudian, mungkin sekitar 2 atau 3 minggu kemudian, si tamu itu nelpon dari daerahnya. Dia berkata, Bro atau Pak Pendeta, untung saya bukan satu tangan yang hilang, hanya 3 jari yang hilang. Hanya 3 jari saya yang hilang. Saya yang mengambil uang itu. Dan puji Tuhan, tidak sampai 1 tangan yang hilang. Hanya 3 jari katanya yang hilang. Saudara-saudara, coba kita bayangkan, kalau seandainya mungkin tamu itu mengaku dengan secepat mungkin, maka tidak akan ada musibah yang akan dia alami. Mungkin ada rasa malu sejenak,
di tengah-tengah rumah itu, tetapi tidak akan ada musibah yang begitu mengerikan yang akan dialami. Itulah yang terjadi kepada Akan. Itulah yang terjadi kepada Akan. Walaupun kemudian dia mengaku, tetapi sudah terlambat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berkata satu waktu semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Semua lidah satu waktu kelak akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi itu bukan lagi pengakuan yang menyelamatkan. Itu bukan lagi pengakuan yang mengandung keselamatan, yang mendapatkan keselamatan. Tidak. Selagi hari ini Tuhan memberikan kepada kita, kepada manusia kesempatan untuk datang mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus pergunakan waktu ini supaya kita beroleh selamat. Satu waktu kelak kalau kesempatan itu, waktu itu telah berakhir, walaupun kita masih mengaku juga, itu tidak ada faedahnya sama sekali. Akhirnya seluruh keluarganya, istri, anak-anak, seluruh kambing, domba, lembu, sapinya, barang-barang yang dia ambil dari Yeriko, bahkan kemahnya, semuanya dikumpulkan, lalu dibakar dengan api. Bahkan Akan sendiri dilempari dengan batu sampai mati. Itulah yang disebut dengan, sehingga tempat itu disebut dengan lembah Akor. Akor artinya adalah pemusnahan. Dimusnahkan sama sekali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari Akan. Jangan sampai kejadian yang sama terulang kepada kita. Kita dekatkan diri kepada Tuhan. Seandainya Akan mau bersabar mengikuti firman Tuhan, arahan firman Tuhan, di Yeriko mereka tidak boleh mengambil sesuatu barang apapun. Tetapi di dekat Yeriko ada kota Ai yang begitu besar kekayaannya. Di sana Tuhan mengizinkan mereka mengambil barang-barang rampasan. Saudara-saudara, sekali lagi, ketika kita mau tunduk kepada firman Tuhan, Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang mencelakakan kita, mendatangkan akibat buruk kepada kita. Itu bukan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan untuk mendatangkan masa depan yang penuh dengan harapan bagi kita. Hanya saja tuntutan firman Tuhan bagi kita ialah, mari kita ikuti setiap perintah dari firman Tuhan. Pasti keadaan kita akan menjadi baik, semakin baik dan semakin baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas anugerah-Mu kami boleh ada di akhir minggu ini. Bahkan kami sudah berada di bulan September ya Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Keberadaan kami sampai saat ini, kami harus akui semua adalah karena berkat Tuhan. Tuhan, berkati kami di sepanjang hari ini. Jaga lindungi kami kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, apapun aktivitas kami. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon perkenangan-Mu, kami mohon tuntunan-Mu. Biarlah di dalam semuanya ini mendatangkan kebaikan bagi kami, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Immanuel.